saat ku berteduh, ku untai doaku. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kita telah sampai pada minggu terakhir di bulan Agustus ini atas anugerah dan kasih-Nya. Mari bersama-sama kita akan bersyukur, mempersiapkan diri untuk beribadah pada hari ini. Mohon dengan hormat semua kita di tempat masing-masing bersaat teduh. Sesungguhnya pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh hormat saya mengundang semua kita jemaat bangkit berdiri. Ya, kita semua telah ditebus oleh Tuhan menjadi umat-umat tebusannya yang telah mendengar suaranya. Mari bersama-sama kita awali ibadah kita ini dengan mengangkat pujian Barang Siapa Mau dari lagu Hosana nomor 34. Barang siapa dengar harus masuk surga, bagi seluruh dunia tak berampunan. Orang yang Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bela orang kau, Allah Bapa kita jauhkan engkau, mari barang siapa mau, barang siapa yang masuklah sekarang, pintu anugerahnya sedang terbuka. Yesus jalan kebenaran kehidupan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila orang kau, Allah Bapa kita jauhkan engkau, mari barang siapa mau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang sangat baik, kepadamu Tuhan kami bersyukur pada hari ini, di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Kami sampai di sini, kami tahu itu semua adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dan terima kasih kami bisa datang menggunakan waktu-waktu yang indah ini untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, supaya ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kehadiran kami untuk kami tersungkur sujud menyembah Engkau sungguh merupakan sebagai satu bentuk kami sebagai umat tebusan Tuhan yang telah diselamatkan. Roh Kudus mengurapi kami semua dan bekerja sehingga ibadah ini benar-benar memberkati kami semua. Terpujilah Allah kami kekal, biarlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan penuh hormat, persilahkan kepada saudara duduk kembali, dan penuh hikmat juga kita mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Editan. Persilahkan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu anugerah kalau Tuhan masih pimpin kita untuk sekali lagi bisa beribadah minggu. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa minta Roh Kudus yang boleh memimpin dan menolong kita. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penebus kami. Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan masih berikan kepada kami, meskipun dalam keterbatasan online karena situasi pandemi. Tetapi biarlah situasi terbatas ini tidak mengurangi sukacita dan hikmat kami untuk beribadah kepadamu ya Allah.
Dan biarlah sebentar lagi sabdamu akan dibacakan dan diuraikan. Roh Kudus kiranya sendiri yang boleh menuntun, mengurapi, menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu yang akan menguraikannya, supaya kami boleh sungguh-sungguh peka terhadap suara Tuhan dan betul-betul menaruh hati kami mendengarkan sabda Tuhan. Kami serahkan saat-saat pembacaan dan perenungan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, teks kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sementara Bapak Ibu Saudara menyimak dari Alkitab masing-masing. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Luklus orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, yaitu salah satu kota di Pulau Siprus, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes yang disebut Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, salah satu tugas amanat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gerejanya adalah memberitakan Injil dan menjadikan orang murid Kristus. Kisah Saulus yang disebut juga Paulus kemudian dan Barnabas di Pulau Siprus ini yang juga ditemani oleh Yohanes Markus adalah sebuah kisah yang akan menolong kita, Bapak Saudara, memahami bagaimana sebuah pekabaran Injil dimulai dan tantangan seperti apa yang harus, persiapan seperti apa yang harus diadakan dan tantangan apa yang akan dihadapi biasanya dalam lapangan pekerjaan pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah sebuah ladang pelayanan yang memang tidak sesimpel pelayanan-pelayanan yang lain seperti misalnya ibadah, ya. Karena ada utusan yang keluar ke dalam satu wilayah yang masih belum kenal tentang Tuhan dan ada orang-orang yang berusaha menghalangi. Tetapi mari kita melihat bagaimana Allah menggerakkan Lukas menulis perikop ini, menceritakan satu pengalaman dari dua utusan, ya, sebetulnya tiga termasuk Yohanes yang biarpun asisten Yohanes Markus tetap harus kita hitung sebagai juga seorang utusan atau misionaris. Kisah pekabaran Injil Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, tepatnya dimulai di kota Salamis, kota yang paling dekat dengan pelabuhan terbesar di pulau itu.
Itu tidak dimulai dengan mereka langsung pergi begitu saja, Bapak Saudara. Ini dimulai dalam satu persekutuan doa. Ada satu persekutuan ibadah di mana mereka beribadah dan melayani Tuhan, dan di dalam ibadah dan melayani Tuhan itu bahkan mereka berpuasa untuk mencari kehendak Allah lebih lanjut. Maka Roh Kudus berbicara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pekabaran Injil adalah sebuah misi, sebuah karya gereja yang tidak bisa dimulai oleh karena manusia tiba-tiba kepingin, atau itu karena program gereja yang memang disepakati bersama begitu saja. Tidak. Sebuah pekerjaan misi, pekabaran Injil, pengiriman misionaris itu selalu dimulai dari gerakan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya sebagai gereja bila kita ingin mengutus orang, memberitakan Injil, mengutus misionaris entah ke luar negeri, entah ke dalam negeri atau misionaris domestik, maka dari teks ini Tuhan ingin menegaskan kepada kita gerejanya bahwa yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus betul-betul mendengar petunjuk daripada Allah melalui Roh Kudus. Bahkan bila perlu berpuasa sebagaimana dicatat di ayat yang kedua. Berpuasa untuk lebih mempersiapkan hati, untuk lebih membuat hati peka untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, apa yang Tuhan ingin dari gerejanya lakukan, karya pelayanan apa yang Tuhan rindukan satu gereja adakan. Jadi tidak pernah pekerjaan Tuhan, terutama pekabaran Injil, pengutusan misionaris, itu karena program semata atau karena ambisi, ya entah ambisi seseorang, entah ambisi sekelompok orang di satu gereja. Kelihatannya baik pekabaran Injil, mengirim utusan Injil itu baik, jelas, supaya Injil Tuhan lebih banyak diberitakan. Tapi masalahnya, Saudara, seringkali hal yang paling luput, hal yang paling terabaikan adalah kesungguhan untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mendengarkan petunjuk arahan dari Allah Roh Kudus. Memang mungkin ketika gereja mencanangkan program misi pekabaran Injil, ya, mengutus misionaris atau penginjil, atau misalnya membuka pos PI yang baru, merintis gereja di satu daerah, mereka berdoa, iya. Tetapi seringkali masalah terbesar dari gereja Tuhan adalah doa itu hanya formalitas, karena sebelum berdoa sudah ada niat manusia. Baik, iya, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah boleh dimulai dari niat manusia, sebaik apapun niat itu. Karena manusia selalu dengan niatnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, meskipun sudah ditebus oleh Kristus dan diampuni, tetap memiliki natur yang rentan terhadap dosa. Maka niatnya sebaik apapun tetap niat seorang yang berdosa, seorang yang bisa jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya mengapa ada beberapa pekerjaan pekabaran Injil yang bukannya memenangkan jiwa, malah terjadi konflik, penipuan anggaran dan sebagainya. Karena dibalik pekerjaan Tuhan yang mulia, yang agung itu, ternyata tidak dimulai karena Allah yang memberikan dorongan, karena Allah yang memberikan visi, karena Roh Kudus yang menanamkan satu kerinduan yang besar. Dan mereka sebelum Allah berbicara, mereka tidak berani mengambil keputusan apa-apa tentang program, tentang misi pekabaran Injil. Harus selalu dimulai dari Allah. Sebetulnya dalam setiap aspek gerak kehidupan gereja, ya, ibadah, pelayanan, kesaksian, sampai pewartaan Injil, itu seharusnya memang dimulai dari Allah. Dan untuk dimulai dari Allah harus gereja kita harus betul-betul mempersiapkan hati kita, membuat diri kita tunduk di hadapan Allah sepeka mungkin. Bapak Saudara, kalau Tuhan yang menyuruh, kalau memang itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan visi yang sama kepada setiap orang di dalam satu gereja. Tidak mungkin, Bapak Saudara, katakanlah misalnya kan gereja itu bersama-sama dipimpin oleh majelis dan pengerja, ya, pendeta dan penginjil. Tidak mungkin Tuhan berbicara kepada majelis A,
kepada pendeta B dan kepada penginjilan C, sehingga mereka kemudian harus berantem karena perbedaan visi. Tidak mungkin, pasti tidak ada Allah yang hadir di situ. Jangan-jangan yang mereka sebut kehendak Tuhan adalah sebetulnya keinginan atau kepentingan pribadi yang kemudian dibungkus dengan nama ini Tuhan mau, ini kehendak Tuhan. Seringkali seperti itu yang terjadi di dalam gereja. Dan ini tantangan yang harus kita hadapi lebih dulu, saudara. Kita satukan hati. Bagaimana menyatukan hatinya? Bersama-sama berdoa. Buang semua kepentingan, buang semua keinginan, lepaskan dulu semua rencana. Atau kalau sudah punya rencana, sudah duduk sama-sama, sudah berembuk, taruh di kaki Tuhan di dalam doa. Berdoa terus. Kalau perlu berpuasa, cari kehendak Allah. Cari sampai Allah betul-betul membuat hati kita bergelora dengan hasrat atau passion. Ya. Dan setiap orang di gereja itu yang sama-sama sudah mendiskusikan rencana itu, yang sudah sama-sama duduk dan menyerahkan di kaki Tuhan, maka ketika mereka sepakat, ketika mereka bersatu hati dalam satu karya pelayanan atau program gereja, khususnya pekabaran Injil, maka itu sudah bisa menjadi suatu tanda yang cukup pasti bahwa itu memang kehendak Tuhan dan Tuhan yang menentukan itu, Tuhan yang mengutus itu. Ya, Tuhan yang menggerakkan itu. Itu sebabnya keberhasilan sebuah pekabaran Injil selalu dimulai dengan siapa yang menggerakkannya, Tuhan atau kepentingan manusia atau ambisi manusia. Bisa menjawab ini dengan benar, maka pekerjaan Tuhan itu menghadapi tantangan apapun akan mengalami bagaimana karya Allah yang luar biasa, kuasa Allah itu akan menuntun menyertai. Seperti yang terjadi pada Saulus dan Barnabas, karena mereka mula-mula mungkin tidak dicatat sudah ada rencana untuk mengutus ke Pulau Siprus. Mereka hanya dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka sedang beribadah dan mereka khusus berpuasa untuk membuat hati lebih peka mendengar suara Tuhan, mengkhususkan hati dalam doa dan puasa untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Dan pada saat itulah dikatakan Roh Kudus berbicara kepada mereka yang beribadah dan berpuasa itu. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Untuk khususkan, pisahkan mereka. Ya, aku pilih mereka. Kata khususkan itu adalah sebetulnya makna yang jelas dari kata kudus. Pisahkan, spesialkan, ini khusus, itu kudus, Bapak Saudara. Jadi kudus itu tidak berarti tanpa cacat, ya bersih sama sekali, tidak. Kudus adalah yang dikhususkan, yang dipisahkan, yang tidak bercampur dengan yang lain. Itu kudus. Pisahkan, kuduskan. Siapa? 2 orang kata Roh Kudus. Saulus yang disebut Paulus dan Barnabas. Aku kata Tuhan, kata Roh Kudus punya tugas, ya, untuk tugas yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Jadi kalimat itu begitu penting. Untuk tugas yang Tuhan telah tentukan bagi mereka, bukan majelis, bukan ketua majelis, bukan pendeta, bukan penginjil atau bukan siapapun yang menentukan. Kok tahu? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menentukan si A dan si B? Ketika bersama-sama beribadah, bahkan melakukan doa puasa, seperti yang saya tadi sudah singgung di sebelumnya. Ketika maka Allah akan berbicara. Kalau Allah memberikan visi kepada satu komunitas, gereja misalnya, maka Allah akan berbicara kepada semua yang bertekun di situ dalam doa dan puasa. Ya, Allah akan berkata, kalau Allah sudah punya kehendak A, maka kepada setiap masing-masing orang di komunitas itu Allah akan bilang A, tidak akan pernah bilang B. Andai pun mungkin ada terjadi pandangan, biasanya perbedaan pandangan itu biasa cuma urusan yang tidak prinsip, yang teknis. Ya, katakanlah kalau urusan teknis itu misalnya, nanti kalau kita kirim ini pergi naik pesawat apa nih, Lion Air atau misalnya Garuda gitu. Itu teknis. Allah tidak pernah mengatur sampai ke hal-hal yang seperti itu. Gitu. Allah hanya menggerakkan, utus mereka, siapkan mereka. Ada satu daerah, ya, di mana dengan cara Allah
misteri Allah, tiba-tiba jemaat setempat, katakanlah gereja kita, kemudian bisa tahu daerah itu, kenal di situ, dan ketika ada kunjungan, misal visitasi untuk meninjau, oh kok ada beban, bawa ke gereja, diwartakan, dimasukkan ke dalam pokok doa, terus didoakan bahkan dengan puasa. Apakah Tuhan memang mau daerah ini untuk kita kirim utusan, untuk kita rintis gereja di sana, atau untuk mewartakan Injil di sana? Dan biasanya memang daerah tujuan, ya, misi itu selalu bukan sebuah kebetulan, ya, gitu. Tidak pernah ada pekerjaan Tuhan itu kebetulan. Kita meyakini bahwa di balik kita bisa tahu daerah tertentu, kita bisa berkenalan, dan kita bisa punya beban untuk daerah itu, ya, supaya Injil boleh diberitakan di situ, maka itu selalu ada campur tangan Allah Roh Kudus di dalamnya. Lalu selanjutnya, mereka, jemaat di Antiokhia itu mentaati dorongan Roh Kudus itu. Mereka mengutus Barnabas dan Saulus, ya. Dan juga mereka juga turut membawakan Yohanes yang disebut Markus, Bapak Ibu Saudara. Seorang muda, ya, katakanlah kamu ikut itu Barnabas dan Paulus, ya, Yohanes, Markus, engkau belajar dari mereka, lihat bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka memberitakan Injil. Engkau masih muda, engkau boleh belajar. Magang mungkin istilah yang kita sekarang kenal. Ya. Dan kelak Bapak Saudara, Yohanes Markus dipakai Allah dengan luar biasa. Dia menjadi bantuan yang paling besar bagi Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus tidak sanggup lagi menulis karena tubuhnya setengah cacat akibat seringkali mengalami penganiayaan, maka Yohanes Markus menjadi salah satu sekretaris yang banyak membantu Paulus menuliskan surat-surat kepada jemaat. Dan Yohanes Markus ini jugalah yang kemudian menjadi penulis Injil Markus. Injil pertama yang ditulis dari keempat Injil. Luar biasa. Bahwa dalam sebuah pekerjaan Tuhan, ketika kita hanya melihat para utusan-utusan besar, ternyata Allah juga bisa membangkitkan seorang pelayan yang luar biasa. Dari seorang yang muda, yang hanya magang, tidak dihitung karena Roh Kudus menurut catatan kisah para rasul itu hanya mengkhususkan Barnabas, Saulus. Nama Yohanes Markus tidak disebut. Yohanes Markus hanya disertakan karena ini anak muda, mungkin bilang saya punya beban, bisa nggak saya dikasih kesempatan untuk belajar, gitu. Melayani Tuhan, belajar untuk boleh memberitakan Injil. Engkau masih muda, engkau tidak tahu apa-apa. Mungkin begitu yang disampaikan para pemimpin gereja Antiokhia kepada Yohanes Markus ini. Tapi Yohanes Markus ini mungkin sekali cukup ulet, cukup gigih dan bilang, ya kalau saya nggak belajar sekarang, kapan bisa? Toh orang yang bisa, orang yang mampu itu kan sebelumnya nggak bisa, nggak mampu. Mungkin begitu, sehingga kemudian mereka bilang, oke, Barnabas, Saulus, ini Yohanes Markus bawa aja, ya bisa bantu ya yang kecil-kecil gitu. Jadi cuma pesuruh, Bapak Saudara, pembantu. Tetapi dari seorang pembantu yang mau belajar ini, dan kemudian pada waktunya, pada satu hari, Barnabas dan Saulus menyaksikan bagaimana anak muda bernama Yohanes Markus ini kemudian menjadi seorang pemimpin yang hebat, pembantu dua rasul besar, Rasul Petrus dan Rasul Barnabas dan Paulus. Karena memang awal-awal Barnabas yang membawanya, dan kemudian Paulus yang memintanya, karena Paulus melihat di antara sekian banyak junior, Yohanes Markus lah yang paling bisa membantu dengan segala kapabilitasnya, hasil dari dia belajar, mengamati, terjun ke lapangan, ikut dalam berbagai pekerjaan misi. Jadi pekerjaan misi itu, Bapak Ibu Saudara, akan selalu bukan hanya sekedar menghasilkan jiwa, tetapi juga terkadang acap kali juga bisa membangkitkan seorang pemimpin yang baru. Atau paling tidak membangkitkan orang-orang yang semula tidak mengerti tentang pekerjaan misi, dan kemudian mereka menjadi kenal pekerjaan misi, mencintai pekerjaan misi, dan kemudian entah dengan cara yang tidak pernah disangka mereka justru terlibat di dalam pekerjaan misi.
Katakanlah misalnya beberapa majelis gereja yang dulu mungkin hanya tahu urusan toko, pekerjaan, ibadah, ya pelayanan bantu-bantu aja jadi majelis karena masih baru, nggak ngerti apa-apa, cuma bisa melihat yang senior gitu ya, dikasih tugas ya udah kerjakan karena ini pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika gereja itu Tuhan dorong, berikan hasrat untuk memberitakan misi, memberitakan misi, dan majelis yang masih baru, yang masih muda itu mau belajar, mau ikut kunjungan, bersedia nabung, cuti dari pekerjaan, atau misalnya izin dari toko, bahkan mungkin ada beberapa orang terpaksa tutup usaha berapa hari atau seminggu, ya, rela untuk tidak dapat uang dan hanya untuk ikut dalam rombongan, misalnya rombongan misi gitu, atau kunjungan ke daerah misalnya. Dan seringkali orang-orang sederhana yang Tuhan gerakan, yang mulanya itu hanya ya sekedar ikut aja lah, nemenin, mendampingi saja. Dan seringkali orang-orang ini kalau betul-betul akan Tuhan pakai satu saat menjadi orang yang sangat berarti, ya. Bukan hanya sekedar ikut, tetapi juga nanti mereka akan menjadi katakanlah kalau dalam dunia bisnis itu semacam think tank, semacam katalisator, orang yang kemudian berperan besar, ya. Bukan hanya berdoa, bukan hanya menyumbang dana, tetapi juga mereka bersedia meluangkan waktu. Biasanya karena pekerjaan misi itu kan butuh kunjungan rutin ya. Ada gereja yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu ya. Beberapa setahun sekali. Tetapi kalau mereka punya perintisan, postpaid apa itu, gereja induk itu biasanya punya kewajiban ya untuk merawat, dan salah satu bentuk perawatan adalah visitasi. Ya, berkunjung, bertanya kabar, mendoakan, membagikan firman, ya, membagikan apa yang diperlukan daerah itu, memberikan dorongan kepada mereka, semangat gitu, dan mengevaluasi supaya ke depan karya pekerjaan misi pekabaran Injil di tempat itu bisa lebih baik. Ada kendala apa, kendala itu bisa sama dibantu untuk segera diselesaikan. Menarik bahwa teks Kisah Para Rasul ini memberikan petunjuk-petunjuk yang memang kita harus cermati, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan teks ini untuk dibaca oleh gereja. Tapi pekerjaan misi yang mulia itu tentu sebagaimana semua program, semua usaha itu pasti ada tantangan. Ya, begitu juga Barnabas, Saulus dan Yohanes Markus, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka dicatat mendapat respon yang cukup baik, bahkan dari gubernur daerah itu, ya, Sergius Paulus, ya. Dan dicatat itu seorang yang cerdas. Menarik sekali bahwa orang yang tertarik menyambut itu orang cerdas, ya. Yang biasanya kata cerdas kalau Alkitab menyinggung itu bukan berarti dia punya banyak wawasan, tetapi kalau kita lihat bahwa Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditulis di dalam konteks Helenis yang sangat kuat budaya filsafatnya, maka sangat mungkin bahwa ketika Lukas memberikan keterangan bagi gubernur ini bahwa dia adalah seorang yang cerdas, itu berarti gubernur seorang yang filosofis, seorang yang ingin mencari tahu, terus belajar. Kehausan untuk belajar, kehausan untuk tahu lebih banyak tentang firman Allah. Ya kan, nanti di belakangan memang yang ingin dicari tahu, yang ingin digali, ya, yang ingin dipelajari lebih banyak lagi oleh gubernur Sergius Paulus ini adalah tentang firman Allah, tentang Injil yang diwartakan oleh Barnabas dan Paulus. Bapak Saudara, pekerjaan Injil selalu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang haus untuk belajar, haus untuk mendengar firman Allah, seorang yang mau diajar. Karena memang amanat agung itu berbicara bukan pergilah jadikanlah mereka anggota gerejamu. Tidak. Amanat agung Tuhan Yesus tidak berkata pergilah bangun gereja sebanyak-banyaknya. Tidak hanya berarti sampai situ. Karena inti prinsip dari amanat agung, prinsip dari pekabaran Injil, prinsip dari pewartaan adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Murid itu artinya orang yang belajar.
Jadi kalau gereja melakukan pekerjaan misi hanya supaya jemaatnya bertambah, supaya prospei banyak, kejar target jumlah gitu loh. Katakanlah misalnya punya visi, kalau tidak mau disebut mimpi, misalnya dalam 5 tahun kita bangun 100 gereja. Tapi kemudian lupa bahwa bergereja, ya, memenangkan jiwa adalah membawa orang mengenal Yesus dan menjadikan orang itu murid Kristus, murid Tuhan, bukan menjadi anggota gereja, aktivis, hanya tok begitu. Itu sebabnya pekerjaan misi seorang utusan harus seorang yang terdidik baik, seorang yang mampu menjelaskan iman dengan baik, seorang yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang menyerang iman dan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan ajaran yang sehat. Kita tidak boleh mengutus orang yang punya ambisi, ya, orang yang arogan, orang yang tidak bisa belajar. Sebab seorang yang tidak bisa belajar tidak akan bisa mengajar. Itu prinsip pedagogi dari sejak dulu sampai sekarang dipegang. Seorang guru yang baik adalah seorang murid yang baik. Jadi sebabnya memilih utusan Injil tidak bisa, ini hamba Tuhan lulusan sekolah teologi, yang mungkin dulu IPK-nya bagus, gitu, cum laude. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Seorang utusan Injil memang harus terdidik. Katakanlah secara sederhana, secara praktis dia lulusan sekolah teologi karena dia belajar khusus tentang teologi Kristen, tentang Alkitab di sekolah teologi. Tapi karakter itu penting. Dia harus seorang yang jujur, seorang yang berkarakter. Karena ketika kita mengutus orang ke satu tempat, maka orang lihat itu bukan soal kepandaian, tetapi soal karakter. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa menipu orang dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus. Tapi orang tidak akan lebih pelan-pelan seiring waktu. Apa yang tersimpan jauh di dalam hatinya, ya, karakter yang sesungguhnya akan terlihat kok. Saya seringkali bergumul, ya, dengan beberapa teman yang mengeluh tentang ternyata proposal misi bohong gitu. Mereka bilang mereka foto dan mereka bilang kebutuhannya sekian juta, dan ternyata kebanyakan itu dipakai untuk beli tiket pesawat yang mahal, makan di restoran yang mahal, mereka beli barang-barang yang berlebihan gitu loh. Butuh laptop loh, gitu loh. Memang butuh, tapi mereka beli laptop spek karena sebetulnya laptop itu dipakai untuk pribadi kemudian belakangan, bukan untuk keperluan pekerjaan Tuhan di daerah. Ya, kalau untuk di daerah buat apa? Misalnya katakanlah minta Intel Pentium i7 dengan misalnya Vega card paling mahal untuk main game. Loh, kita mau main game atau mau pelayanan misi di daerah gitu loh. Itu contoh saja Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi. Jadi memang ketika kita mengutus orang, biarpun kita harus betul-betul menguji. Ya. Mungkin kisah para rasul bilang Barnabas dan Saulus, tetapi pemilihan Barnabas dan Saulus adalah pemilihan bagaimana rekam jejak mereka, pelayanan mereka, kesungguhan hati mereka, kejujuran, karakter, integritas mereka. Itu nyata. Itu sebabnya mereka yakin ini Roh Kudus memang pilih ini. Itu makanya Roh Kudus kemudian menggerakkan mereka sepakat memilih Barnabas dan Saulus, dan kemudian juga tergerak juga untuk menyertakan Yohanes Markus. Karena anak muda ini potensial, meskipun mungkin Lukas tidak mencatat bahwa Roh Kudus juga menyinggung nama Yohanes Markus, tetapi dengan karakter, dengan passionnya yang kelihatan, integritasnya selama bersama-sama dengan mereka beribadah dan pelayanan, itu ini potensial. Ya. Memang tantangan gereja adalah kalau kita ingin mencari pengerja di gereja, ya, kita harus betul-betul berdoa, ya, supaya kita betul-betul dapat orang yang bukan hanya lulusan sekolah teologi, ya, bukan hanya bergelar hamba Tuhan, tetapi juga seorang yang punya hati dalam pelayanan, gitu, yang jujur, yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau bersama-sama tunduk kepada Allah, melepas segala status dan segala kelebihan-kelebihan yang mungkin mereka punya, gitu, gelar, pendidikan, ya, dan sebagainya, untuk bersama-sama menyadari bahwa di dalam gereja kita adalah semua umat tubuh Kristus, tidak ada satupun yang lebih tinggi. Perbedaan kita hanya perbedaan fungsi, karena kepalanya hanya satu, yaitu Kristus. Semangat ini yang ada dalam kisah ini yang kalau kita ingin menggali lebih dalam. Dan tantangan yang dihadapi adalah ternyata di situ ada orang, ya, antagonis yang kontra, yang bernama
dalam bahasa Yunaninya Elimas. Dan biasa nama Yunani lebih populer karena waktu itu orang Yahudi lebih banyak dikenal dengan nama Yunani, gitu ya, nama sehari-hari lah katakan begitu. Ya, jadi Bar Yesus ini ya orang Yahudi yang adalah penyihir dan nabi palsu. Jadi dia mungkin bisa mempertontonkan semacam kayak atraksi mujizat gitu ya. Kita mungkin sekarang sebut magic gitu ya, sulap gitu ya, magician, penyulap ya, atau sihir. Dan nabi palsu ya, berbicara atas nama Tuhan, memakai nama Tuhan, tapi sebetulnya pembohong. Dan orang-orang seperti ini akan menghalangi ya. Dan ketika upaya menghalang-halangi itu dan rupanya mungkin ada usaha membisik-bisikkan kepada Sergius Paulus, sang gubernur yang sebetulnya punya kerinduan untuk mendengar tentang firman Allah ya, tapi kemudian terus diajak, jangan mau, percuma, mereka itu siapa, dan mungkin segala omongan-omongan jelek yang lainnya. Ada upaya menghalangi, dan selalu ada, setiap pekerjaan Tuhan ada orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Saulus yang disebut dengan Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengkonfrontir lawan ini, orang yang kontra ini, dengan kata-kata yang keras. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau pembohong, gitu loh ya, dan jahat. Engkau musuh segala kebenaran. Engkau putar balikan segala omongan. Ya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Atau dengan kata lain, enggak engkau mau berhenti untuk membuat orang mengikuti ajaran yang sesat? Sekarang lihatlah, ya, Roh Kudus mendorong Paulus untuk, rupanya Allah ingin langsung bertindak. Tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Dan seketika selesai, Rasul Paulus berkata seperti itu, menghardik si Elimas langsung buta. Bapak Saudara, mungkin dalam pekerjaan misi gereja kita, tidak pendeta atau penginjil yang diutus itu tidak melakukan sekeren dalam tanda kutip ya, semujizatnya seperti yang Paulus lakukan. Tetapi Allah pasti mengaruniakan karunia-karunia mereka perlukan untuk berhadapan dengan para penentang, musuh-musuh Injil. Dan itu akan diketahui di lapangan. Ya. Ketika mereka berhadapan, maka Allah akan memberikan hikmat, Allah akan memberikan tuntunan, Allah akan memberikan dorongan di tempat. Sebab bukankah firman Tuhan berkata, ketika kita tidak tahu apa yang kita katakan atau kita lakukan, maka Roh Kudus yang akan berkata-kata dan yang akan memberikan petunjuk. Ya, kita mungkin melihat semua pintu kok tertutup, dan pada waktunya Allah akan membuka pintu tanpa kita tahu pintu yang mana, dan tidak pernah terduga. Yang kita hanya tahu bahwa kita taat kepada pimpinan Allah, peka mendengar suara Allah, taat kepada pimpinannya, dan meyakini bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah akan membuka pintu yang memang bisa kita lewati, dan Allah akan tutup pintu-pintu yang kita tidak perlu, bahkan bisa berbahaya buat kita. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara berbicara bagaimana kita melihat sebuah pekerjaan pekabaran Injil dimulai dan tantangannya. Lalu apa relevansinya, apa pentingnya teks ini bagi kita? Izinkan saya mengakhiri perenungan ini, khotbah ini dengan kesimpulan. Yang pertama adalah setiap pekerjaan misi itu harus selalu dimulai dengan mendengar Tuhan maunya apa, bukan siapa di gereja yang kepingin, bukan ambisi, bukan sekedar program. Ini pekerjaan Tuhan, maka harus Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya proposal, Tuhan yang punya kehendak, bukan manusia. Lalu yang kedua, utuslah orang-orang yang betul-betul punya rekam jejak yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, yang punya integritas. Tidak ada manusia yang sempurna, betul, tetapi paling tidak kita tahu di perusahaan-perusahaan saja yang duniawi, mereka bisa menseleksi orang. Mungkin bisa salah, iya, karena kita tidak bisa melihat ke dalam hati. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan biasanya orang-orang yang berintegritas atau orang-orang yang tidak berintegritas, berkarakter baik atau sebetulnya buruk, itu akan ketahuan diuji oleh waktu, oleh kesempatan, ya, gitu loh.
Memang biasanya begitu. Tetapi dengan sungguh-sungguh berdoa, peka dan mengamati, kita kan bisa tahu, oh orang ini bisa menjadi utusan Injil, yang ini nggak bisa. Jadi nggak semua hamba Tuhan yang kita sebut dengan hamba Tuhan yang atau pengerja itu ya tetap manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Belum tentu panggilan mereka sungguh-sungguh sebetulnya. Jadi kita harus betul-betul menguji apakah mereka jujur tulus atau sebetulnya mereka munafik dan bulus. Hanya mungkin pintar bicara, pintar meyakinkan orang, pandai mengenakan topeng di depan orang, menyembunyikan ambisi niat pribadinya, keegoisannya misalnya, karakternya yang sebetulnya buruk, yang belum lahir baru, tetapi semua itu ditutupi dengan misalnya kata-kata yang baik. Jadi kita akan menemukan tantangan seperti itu juga di internal gereja. Dan yang terakhir, pekerjaan Tuhan selalu mendapat tantangan. Dan di situ adalah jelas orang-orang yang diutus ini, orang-orang yang memang sudah siap secara karakter, yang Tuhan sudah siapkan, yang jemaat juga dukung sepenuhnya dalam doa, dana, dan apapun yang bisa jemaat pengutus dukung. Orang-orang ini akan Tuhan perlengkapi dengan segala karunia untuk menghadapi segala tantangan di ladang misi mereka. Dan kita bisa melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di ladang misi itu. Nah itu sebetulnya pekerjaan misi akan selalu menjadi sebuah karya pelayanan gereja yang sebetulnya menguatkan. Karena kita akan selalu melihat bagaimana tangan Allah yang ajaib turun berkarya di situ. Menarik. Supaya gereja-gereja ingin melihat tangan Allah yang berkuasa itu. Ingin melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Yaitu di ladang misi, Bapak Ibu Saudara. Karena tantangannya paling berat di situ. Gitu ya. Sumber daya juga besar di situ, tapi kita akan melihat dan sungguh-sungguh akan mengajar kita untuk mengerahkan kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Sebab ketika kita gagal untuk taat kepada Allah, lebih mendengarkan keinginan kepentingan manusia, ya lebih mengandalkan pikiran, program, perancangan manusia tanpa betul-betul peka dan betul-betul mendengar bahwa sungguh-sungguh bahwa itu adalah tuntunan daripada Allah Roh Kudus sendiri, maka kita akan mendapati kekecewaan, konflik, dan begitu banyak masalah yang nggak perlu, yang justru menjadi batu sandungan, bukan berkat bagi gereja. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan kiranya Tuhan menjadikan gereja kita sebagai gereja yang bermisi, tetapi bermisi sesuai dengan panggilan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang sudah memanggil kami gerejamu untuk beribadah. Tetapi juga biarlah di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan, tolong kami supaya gereja Tuhan juga peka untuk boleh setia memberitakan Injil dengan berbagai cara yang Tuhan berkenan untuk kami tempuh. Kami tidak tahu ya Tuhan cara apa yang harus kami lakukan, tetapi biarlah kami peka untuk melihat pintu mana yang Kau buka, jalan mana yang Kau tentukan, dan biar kami boleh menempuh pintu atau jalan itu sesuai dengan dorongan dari Allah Roh Kudus. Tolong setiap kami supaya kami punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan tidak bergantung kepada pikiran atau keinginan atau ambisi manusia belaka. Biarlah kisah para rasul ini boleh menjadi pelajaran yang Tuhan boleh berikan kepada kami, gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kita telah diberkati lewat lawatan firman Tuhan, dan biarlah kita semua boleh merasakan satu anugerah berkat yang berkelimpahan. Mari bersama-sama sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan pujian hosana nomor 7. Kita sebagai anak-anak Allah, kita mengucap syukur dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Nomor 7 lagu hosana, Oh Anak-anak Allah. Sangat kami rindu ini nyanyian yang indah, muliakan Allah, haleluya, dengan percaya yang takut menyanyi, muliakan Allah, haleluya. Oh anak-anak Allah,
suara, jalan surga makin terang, aku bersayap girang. Lagi tunggu sementara, ku terbanglah ke surga, muliakan Allah, haleluya. Oh anak-anak Allah, boleh nyaringkan suara, jalan surga makin terang, aku bersayap girang. Lagi tunggu sementara, ku terbanglah ke surga, muliakan Allah, haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur atas pimpinan pekerjaan Roh Kudus dalam ibadah ini. Dan kami sungguh-sungguh lewat pujian, suasana ibadah, bahkan lawatan firman Tuhan, kami telah diberkati. Dan kami juga sadar kami dalam hidup hari-hari, Engkaulah Tuhan yang memelihara, telah melimpahkan berkat dalam setiap rumah tangga kami. Karena itulah sebagai bentuk syukur kami boleh membawa persembahan pada Tuhan. Biarlah segala persembahan sudah kami kumpulkan ini, Engkaulah kiranya memberkati. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur sukarela, dan mungkin ada bentuk-bentuk persembahan yang lain kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama juga sebagai jemaat tak putus-putusnya selalu berdoa membawa bangsa negara kami Indonesia. Kami sungguh bersyukur bahwa COVID Corona sudah boleh melandai, dan akhirnya juga pemerintah telah membuka kelonggaran-kelonggaran dalam bisnis usaha dan juga termasuk dalam ibadah. Dan biarlah kami semua rakyat Indonesia menyambut situasi ini dengan syukur kepada Tuhan. Kami menghantar pemerintah kami yang sudah boleh merayakan ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Biarlah kami sebagai bangsa boleh betul-betul merenungkan kemerdekaan yang boleh kami nikmati bersama-sama. Berkati pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, diberikan kuat dan hikmat dari surga, sehingga beliau bersama dengan jajaran para menteri dan juga seluruh petinggi-petinggi negara, baik itu pemerintah pusat maupun sampai daerah-daerah, Tuhan menolong supaya selalu ada sinergi di antara satu sama lain, sehingga pada akhirnya membawa hal-hal yang baik, yang positif bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk keberadaan gerejamu di berbagai tempat dengan berbagai denominasi. Kami selalu berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan tetap dalam sebuah bentuk kesaksian, membawa hal yang baik, memberkati bangsa Indonesia ini. Termasuk gereja Muslim Kristus di setiap gereja lokal yang ada. Kami bawa dalam doa, Tuhan akhirnya menolong untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang tetap kami lakukan, agar semuanya tetap mempertahankan satu iman percaya kami kepada Tuhan. Khususnya pelayanan sinode, biarlah Tuhan memberkati dalam kami mempersiapkan sedang raya sudah makin mendekat, agar semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu yang Tuhan sudah curahkan buat kami, Gereja Muslim Kristus. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus yang kami berdoa, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.